fotografi ya nggak pernah. Kita dari basicnya aku lukis, terus Mila fotografi. Kemudian pada waktu itu kita ketemu, kita tidak berbuat apa-apa, hanya membuat aksesoris. Kemudian kita berpikir-pikir apa yang harus kita lakukan, karena kita harus bertanggung jawab pilihan studi kita. Akhirnya kita mencoba untuk melihat ada suatu mainan di situ, terus cerita-cerita banyak. Akhirnya mainan itu jadi aplikasi kita. Awalnya untuk aksesoris itu ya? Ya, berkesenian. Kita awal mulanya iseng untuk membongkar mainan-mainan hobi itu, terus akhirnya berkembang jadi custom toys itu. Terus kemudian Dila pada waktu itu ada pameran di Asronga, pameran fotografi kelompoknya dia yang namanya waktu itu minoritas. Terus kita mencoba ngebangun set sebuah display kayak ruang-ruang gitu, diorama instalasi gitu. fotografi tapi kita nyampurin dengan mainan. Awal mulanya itu Dengan sound juga, dengan sound system juga kita aplikasikan di situ. Terus kemudian di depannya itu kereta api yang berputar. Nah dari situ mulai kita mencoba untuk menggali mainan yang bukan di McD lagi. Waktu itu di McD hanya awal dari dari keinginan untuk membedah, terus kemudian berlanjut pada kereta api itu, kereta api mainan yang di fotografi Dila. Akhirnya mencoba untuk terus digali. Mainan dan permainan itu akhirnya menjadi sesuatu yang berbeda bagi kita. Kalau mainan itu adalah suatu benda, tapi permainan itu ada sesuatu game, jadi ada suatu strategi, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi ketika kita bilang mainan, akhirnya kita merujuk pada suatu benda, yaitu toys itu sendiri. Fokusnya toys yang objek gitu. Objek, jadi bentuk-bentuk objek yang dijual di pasar sekarang. Tapi kebanyakan dari TDU jarang sekali menggunakan mainan dan hampir tidak pernah menggunakan mainan yang tradisi yang ada di Indonesia. Jadi kebanyakan kita kayak yang di Sekaten, yang kita temuin di pasar loak, kan kita sering juga hunting ke second hand gitu, ke loakan, dan kita nemu mainan di situ. Ya nggak bisa kita pungkirin kebanyakan yang kita pakai adalah mainan made in China gitu. Mainan diindustri oleh pabrik, iya, ya, bukan mainan yang dikreasi oleh orang per orang, komunitas, tapi betul. Iya, oh yang di pabrik. Ya. Mainan pabrik itu yang dimutilasi sama kita, akhirnya kita rekonstruksi ulang. Ya, mainan produksi pabrik. Iya. Ya. Oke. Jadi ada suatu perkembangan pula dalam suatu ide, akhirnya berjalan, konsep akhirnya berkembang juga. Akhirnya kenapa mainan tradisi itu kita tidak menggunakannya? Karena tanda kutip mainan tradisi itu tidak familiar di televisi, tidak menghegemoni di film-film kartun. Tapi kalau mainan-mainan yang ada di Cina itu, yang diproduksi di Cina itu terinfluen dari film-film kartun, yang akhirnya mereka juga istilahnya bisa titis tepat sekali ketika dia mencoba, istilahnya kalau kita terlalu keras mendoktrin anak-anak untuk mengonsumsi mainan itu. Dari film Angry Bird, dari Transformer, dari Ipin Upin, mereka yang memproduksi. Kalau di kita, maaf, di lokal kayaknya nggak ada yang memproduksi itu. Jadi ketika kita pernah mengonsumsikan begini, kenapa kita tidak menggunakan tradisi itu? Dan mencoba untuk meneliti itu, mencoba meriset. Pertama, ada suatu alasan ketika anak-anak itu membeli mainan tradisi, itu hanya suka pada unitnya. Penasaran, pengen tahu ini apa ya cara mainnya. Setelah itu mereka pas udah bisa, kita pas coba riset ke anak-anak, ke beberapa, terus mereka pas udah bisa mainin gasing misalnya, udah selesai, udah ketebak nih kayak gini mainnya, udah segitu. Dari bahan itu hanya natural aja gitu loh, hanya unitnya unik gitu. Tapi kalau yang di produksi pabrik, yang toys dari Cina itu, yang dari seperti film kartun itu dia punya banyak perbincangan di balik itu gitu. Jadi Angry Bird bisa gini, ini bisa begini. Jadi nggak selesai sampai di situ, mereka ada perbincangan lagi sama temennya, bahkan mereka sendirinya juga pas
mainin mainan itu banyak, kompleks gitu. Nah itu yang kita juga menarik ya kalau misalnya kita fokus gitu di situ. Jadi banyak permasalahan di balik itu. Dan punya, setidaknya anak-anak yang beli mainan itu sudah punya bayangan dulu, Bi. Bayangan, dalam arti bayangan ini kayak film yang ada aku lihat gitu. Jadi ada interaksi, sudah ada interaksi secara lisan di situ. Tapi kalau yang tradisi, dia tidak mengalami secara empiriknya pengalamannya. Kita masih riset tentang mainan, terus masih menampung mainan-mainan bekas, terus juga lagi bikin sesuatu, masih bikin custom. Ada satu proyek kita bikin. Untuk bikin aja atau enggak, ya bikin aja. Bukan untuk sebuah pameran. Nantinya jika bakal ada rencana. Kalau ngomong soal riset yang kalian kerjakan gimana? Modelnya seperti apa risetnya? Karena kita fokusnya ya balik lagi ke mainan itu dari pertama kita bikin dengan objek mainan, toys itu juga riset sampai sekarang. Jadi riset ini nggak kita batasin sampai kapan, terus untuk apa, tapi untuk ilmu kita aja. Jadi kita main dengan risetnya bentuknya seperti apa? Kalau yang sekarang ini kita pengen tahu game, terus juga animasi. Jadi perkembangan dari toys ke game ke animasi itu kayak gimana? Itu yang kita lagi cari. Jadi kayak misalnya Angry Bird dibuat di aplikasiin di tas, di celana dalam anak-anak, di mana-mana. Terus juga itu tak hanya dari game, terus akhirnya ke toys juga. Dan itu yang membuat kalian tergerak untuk meriset, apanya yang mengganggu? Penasarannya sih Mas, karena ternyata segitu masuknya gitu. Sebegitu masuknya. Hal itu ke anak-anak, sebegitu pengaruhnya, itu aja sih penasaran kok sampai sepengaruh itunya sih, ada apa di balik itu gitu. Ternyata yang ribet bukan dari Cina tapi Cina bikin juga gitu. Jadi kita pengen tahu kok sampai segitunya. Kenapa mainan-mainan ini terus diproduksi gitu, padahal wacana global warming banyak. Semua dari plastik, dan plastiknya dari kondom, dari bekas kondom, dari mainan. Iya, Jepang bikin dari bekas kondom juga. Terus plastiknya juga, saya pernah kemarin terakhir geraji, terus saya bakar, kena mata saya pusing setengah. Jadi bahan kimia di situ seperti apa? Tapi juga itu di pasaran untuk anak-anak. Walaupun ada tulisan di sini, misalnya untuk di atas 3 tahun, untuk di atas 8 tahun, tapi kan tetap itu ada kimiawi di situ gitu. Pas kita coba sekarang. Masih ada hal-hal yang lain selain itu, kalau itu bisnisnya Mas. Tapi ada hal yang lain, kenapa mereka kok pertama yang mengkonsumsinya kok berkeinginan mengkonsumsi anak-anak itu. Sudah jelas yang tadi, karena ceritanya dibuat dulu. Iya. Kenapa itu? Trailer makanya disurat trailer. Iya. Oh enggak, kalau yang mutilasi Mas. Tapi kalau yang mereka terinfluen dari itu, tapi masih ada banyak yang lain yang perlu kita cari. Mereka nggak tahu tentara, tapi mereka juga suka tentara. Mereka mencoba untuk membeli itu. Banyak hal yang lain gitu. Apakah hanya sekedar mainan atau hanya ini sekedar tren atau sekedar surrealis mereka, imajinasi mereka, ataukah orang tua hanya ingin meluangkan waktu dia untuk bekerja, terus dia dikasih mainan, apakah hanya itu gitu? Terus apakah anak-anak itu akan terdidik walaupun ada game mainan, edukatif mainan, apakah juga akan terdidik seperti itu? Walaupun juga ada mainan yang robotik yang bisa menari-nari, yang kemarin pameran di Jakarta itu banyak pengunjungnya. Dan di Jakarta setiap tahun, 2 tahun sekali itu ada Toys Fair, dan mainan pun akhirnya menghegemoni juga orang dewasa untuk membuat customnya, bajunya benar, cosplay. Jadi bajunya dibikin benar, Transformer dibikin benar Transformer, sampai segitunya ediknya mereka itu. Nah itu walaupun mereka mungkin alasannya hanya suka atau apa, ya, tapi kita ingin mencari pengaruhnya seberapa psikologisnya. Sampai ada yang pengoleksi mainan, terus ada majalah Toys Magazine, banyak kolektornya. Karena waktu pas kita riset yang karya di langgeng itu, yang gosok-gosok kertas itu,
magic paper, kita kan pengen cari magic paper di mana, sampai kita nemu di online, ada pasar online toys yang mereka bilangnya di situ tahu magic toys itu di mana, magic paper itu di mana. Pas kita kontak si ibu itu yang punyanya, ternyata dia nggak tahu, tapi dia cuma bilang ini kok dapat dari Cina kok. Kita hanya ngambil dari Cina terus kita cuma jualin aja, padahal di online-nya dia pasang kalau dia tahu menahu tentang itu gitu. Jadi oh ya memang mereka hanya pas kita tanya lebih dalam ya bisnis, ini cuma jualan kok, nggak tahu apa-apa gitu. Ini balik lagi ke Cina, di sana mbak yang bikinnya selalu kayak gitu. Dan kenapa sih kita kok ini mainannya itu sebenarnya plastik sebenarnya. Intinya sebenarnya esensinya plastik gitu. Plastiknya ini orang yang kita akan melakukan riset, sebenarnya riset ini kita akan lakukan. Orang kalau berbangun kan pikirnya plastiknya plastik swalayan atau plastik produk makanan, packaging makanan. Tapi kalau toys kan mereka nggak kepikir seperti itu. Padahal teman saya waktu pembersihan di Sungai Merapi mainan banyak banget, dan kita diundang untuk datang ke sana untuk mainannya, bagian main. Akhirnya mereka seperti kita itu udah profesinya gitu. Kalau yang sama-sama plastik mereka, tapi kalau mainan kita, karena bagi mereka sudah mengasumsikan ini berguna untuk video, membuat mainan yang murah benar, yang dengan bahannya yang kacau balau. Dari sampah itu, ngumpulin sampah itu. Tapi juga ada mainan yang benar-benar mahal. Tapi kualitas memang benar-benar bagus. Nah, kita pernah wawancara waktu di Jambi. Target mainan yang di Toys ini, yang dijual di sini, itu hanya ekonomi kelas bawah. Iya. Tapi kalau yang kolektor itu beda bahannya, sangat berbeda sekali dan tidak berbau. Iya. Nah, ketika memang dari pabrik itu tidak punya asumsi akan meracuni, tidak, tetapi mempermudah untuk menjualnya sebenarnya. Iya. Itu asumsinya. Ketika itu terjadi efek kenapa sampai mereka kanker atau apa, itu mungkin dari pabrik akan bilang itu bukan urusan kami atau apa alasan-alasan apa, terserah kenapa kok kalian mau membeli juga gitu. Tidak ada yang bisa disalahkan antara pembeli dengan yang pabrik, tetapi ketika kita berdiri di sini, kita berdiri berdua di sini, kayak ikut prihatin gitu loh dengan kondisi ini gitu loh. Kayak apa ya istilahnya, rasa itu apa? Simpati, simpati dengan gejala ini. Ya memang tidak ada moral. Memang tidak ada moral. Simpati gitu. Memang tidak ada ketika dari pabrik itu, karena ketika sudah berusaha bisnis, bagaimana cara mendapatkan uang. Tetapi ketika saya mencoba untuk memahami ini, dampaknya apa. Nah, empati itu timbul. Saya tidak peduli mau empati dengan dia, tidak. Saya tidak peduli dengan mereka yang bermain. Tapi empati saya lebih cenderung lebih pribadi, dan sebenarnya dampak ini. Saya tidak akan berempati kepada yang mengkonsumsi mainan itu, karena dia membeli, orang tuanya mengizinkan, padahal di situ ada hasil warning seperti itu. Ini memang murni bisnis. Jadi kita tidak punya fondasi kuat masalah materi, tapi kita punya fondasi secara moral yang mungkin bisa untuk dijadikan proyek kita sebagai seniman. Proses ini kan dari semenjak Mas Nindi pertama bilang ke kita kalau kita diajak untuk partisipasi di sini, sebenarnya kita udah bikin list coret-coret gitu sasarannya yang mau kita bidik, mana sih ini, mana sih ini. Udah kita bikin, terus juga kita sempet walaupun belum bisa bareng, jadi masih mencar-mencar Mas Otong kemana, saya kemana untuk cari. Tapi kebetulan kebanyakan kita yang memang berhubungan dengan kita, walaupun ada yang kita belum dapat yang sama banget dengan kita. Akhirnya yang kan Mas Nidit cerita ada yang bukan sama sekali, nggak sama dengan kalian. Nah itu malah yang sering kita dapetin. Misalnya? Jadi contohnya kayak Mas Otong dapet listrik
Ya, Oh. Dia listrik, belajar mekaniknya. Listrik. Oh. Di Toys kan ada listrik. Oh. Saya tidak bisa listrik, tapi saya belajar dengan tukang elektronik. Nah, tukang elektronik itu bagi saya seniman juga. Ketika kita mau, Mas Didit mengatakan itu ada kayak riset itu yang berhubungan dengan kita, dengan profesi kita. Kita berpikir bahwa tukang listrik pun punya imajinasi yang berbeda dengan visual yang dia lakukan di situ. Ketika dia mempraktekkan itu, dia tukang listrik mana sih yang euforia, yang petagilan, mereka cuma diem. Dan itu berkali-kali saya mendapatkan tukang listrik, orang tukang servis listrik, orangnya pendiam. Nah di situ saya coba memahami bahwa dia ini juga sebenarnya berimajinasi gitu loh. Kalau kita berimajinasi secara fantasi, dia berimajinasi secara eksak, perhitungan, seperti itu. Ya nanti juga dia membuat pola-pola untuk soldernya, dia menggambar, terus dia banyak yang dilakukan yang sebenarnya hampir kalau kita bekerja di kanvas kita bekerja gini. Kalau dia bekerja pakai solder alatnya, dia bekerja pakai meter itu terus. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya itu jauh dari gambaran orang bahwa dia itu seorang perupa atau seorang, cuma beda indikasinya aja. Tapi kalau secara performance ketika mengorek cara cara kerjanya hampir sama. Kenapa kamu memilih bahwa tukang listrik itu kamu tetapkan sebagai sesuatu yang harus kamu urus riset? Karena semata-mata alasannya karena mereka juga sebenarnya berfantasi gitu. Iya, karena dia mencari gambar juga. Yang namanya berfantasi itu hanya dimiliki oleh seniman dan tukang listrik. Banyak sekali. Iya. Ya, tukang sapu itu juga berfantasi kan. Iya. Tukang roti berfantasi. Iya. Tapi saya tidak dia tidak berkata dengan tukang sapu. Pada akhirnya semua profesi itu sebenarnya punya berfantasi. Iya, semua berfantasi. Tapi mereka bukan seniman. Ya memang bukan seniman. Nah. Tapi saya mengasumsikan secara sendiri. Iya, okay. Kan boleh, sah gitu. Iya boleh. Karena saya punya hak iya. untuk mengasumsikan dia iya. seniman ya. Karena iya. dia bicara dengan bahasa visual juga. Dia kalau gambar ini tidak jernih, gambar aja udah visual. Ya kan? Dia harus mengorek. Kalau dia harus mengorek obengnya, ketika obeng ini diginiin, gambar ini akan berubah. Tapi kalau kita seniman kuas, ketika kita dagu ini kurang lancip, kita pakai kuas set gitu. Kalau dia enggak. Iya. Enggak, saya tidak mau terjebak pada diskusi itu karena nanti kamu kan kerepotan. Memang benar dia tidak melakukan peristiwa kesenian yang dialami oleh seniman-seniman. Tapi cara kerjanya, cara dia melakukan itu, saya punya anggapan sendiri gitu. Bahwa sosok ini juga punya nilai estetik yang sendiri gitu. Untuk saya sangat ketika saya bilang kamu seniman juga, seniman melakukan cara kerja seperti itu. Tetapi ketika dia merana ke seniman yang benar-benar seniman yang kita asumsikan seniman itu seperti apa, dia tidak akan ngerti tentang apa-apa itu. Iya. Tetapi saya hanya mengasumsikan sederhana itu aja. Gitu. Tapi kalau masuk ke dalamnya dia nggak akan ngerti, dan saya terlalu bodoh ketika saya akan seperti itu. Berbeda kalau seandainya ini tukang listrik dengan cupcake. Cupcake pun sekarang menjadi suatu bentuk apa ya? Art decoration untuk bakery. Jadi kemarin juga kita sempat bikin list juga, salah satunya cupcake sama gulali yang kemarin sempat kita coba riset. Kalau cupcake itu kan ternyata, kalau gulali ternyata di Jepang, terus di Rusia, di luar selain di kita, itu juga dibuat salah satu kriya, jadi masuk ke dalam kriya seni. Nah kalau di kita jadi produksi untuk bahan untuk dijual gitu, makanan, bisnis. Nah ternyata
pas saya coba cari juga ternyata ada di Indonesia juga, jadi salah satu kurikulum art decoration buat bakery. Terus untuk makanan-makanan yang itu juga butuh kepandaian estetika saat ngebentuk gula itu. Dari situ kita kerasa kayaknya menarik kayak ini kalau kita pengen tahu tentang ini gitu. Karena di luar itu dijadiin bahan kriya, dan kalau orang yang berkarya dengan gula itu, kalau gulali kalau di kita itu termasuk seniman kriya di luar. Jadi kalau yang di Indonesia kita hanya melihat peristiwanya aja. Nah, oleh karena itu yang kamu teliti bukan peristiwa yang terjadi di Indonesia, karena tidak terjadi sebagai sebuah kesenian. Tetap jatuh pada industri makanan semata wayang, Bisnis. yang berhubungan dengan bisnis atau survival strategi. Jadi itu tidak bisa kamu teliti sebagai peristiwa kesenian. Kalau kamu menganggap bahwa yang di luar, yang di Rusia itu peristiwa kesenian, ya berarti itulah yang kamu teliti. Iya, maksudnya tadi saya mencontohkan kue cupcake itu bisa menjadi suatu alternatif seperti itu. Cuma kan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya, senimannya itu nggak ada yang melakukan seperti itu, dan jarang sekali melakukan seperti itu. Ketika kita ke bakery, hanya orang-orang itu saja yang melakukan, dari koki-kokinya seperti chef-chefnya saja. Tetapi kalau kita bisa ke luar, ke negeri, atau seniman pasir lah, membuat patung seniman pasir di pantai seperti itu ada yang melakukan. Tapi kan mungkin di sini jarang, nggak ada seperti itu. Kita hanya mencontoh-contohkan seperti itu aja. Jadi kita membuat tidak akan bila memang itu benar ada, kita akan terjun. Bila tidak, kita tidak akan terjun. Kita akan mencari peristiwa kesenian yang lain yang memang benar-benar ada artefaknya, mereka melakukan yang dari awal hingga akhir seperti itu. Kayak Mas ini tadi seperti Ria Peppermoon gitu. Ria itu menciptakan seperti itu, walaupun juga banyak beberapa dia mencari mengembangkan ide-ide dari beberapa boneka teater seperti itu. Tapi kita tidak kepikiran untuk datang ke seniman siapa. Belum kepikiran ke situ. Sama kemarin belum kepikiran. Kita malah lintas jauh, profesi. kita lintas disiplin aja. Makanya kenapa kok tadi seperti itu, kenapa kok kita ke listrik, kenapa? Memang itu bukan seniman, memang itu bukan art gitu. Itu memang konsepnya dari awal membangun idenya lintas disiplin. Tapi kalau kita membangunnya dari awal adalah seniman, kita akan mudah mencari siapa sih yang membuat karya seperti ini. Kita mencoba mengkorek. Tapi kalau kita melompat itu, kita selalu mencoba untuk melompat dulu. Ketika Mas Didit datang ke sini, akhirnya kita berinteraksi, terus Mas Didit akhirnya tahu tentang prestasi kita, akhirnya akan jadi lengkap gitu loh. Ketika ini Mas Didit pulang, akhirnya kita akan diskusi lagi, ngobrol lagi. Nah ini adalah juga bentuk dari suatu kayak bentukan proposal yang akan nantinya terjadi gitu loh. Jadi kita ngobrol-ngobrol seperti ini. Iya betul. Jadi